Alhamdulillah, kita berjumpa kembali bersama saya Saddam Hussein di Cerna Channel yang keren beken penuh inspiratif. Di perjumpaan ini saya akan menyajikan kisah perjalanan hidup. Perjuangan Sang Jenderal Patriot Prabowo Subianto Djoyo Hadikusumo, Presiden Republik Indonesia tercinta. Ayo langsung saja kita simak perjalanan hidupnya berikut ini. Sang Jenderal akar yang tumbuh dari dua dunia. Langit Jakarta kala itu mendung. Tahun 1951, Indonesia masih berdarah-darah menata diri setelah kemerdekaan. Di tengah ketidakpastian itu, lahirlah seorang bayi laki-laki dari keluarga yang unik, Prabowo Subianto Djoyo Hadikusumo, putra ketiga dari pasangan Profesor Dr. Sumitro Djoyo Hadikusumo dan Dora Mari Sigar. Ayah Prabowo adalah ekonom ternama, tokoh perancang kebijakan ekonomi negara, dan juga pernah menjabat sebagai menteri. Sementara ibunya, Dora Sigar, adalah perempuan berdarah Minahasa, beragama Kristen Protestan, keturunan keluarga terpelajar dan terpandang dari Sulawesi Utara. Dari darah ibunya, mengalir nilai-nilai disiplin, keteguhan iman, dan kasih dalam keluarga. Dari ayahnya, Prabowo mewarisi semangat juang dan cita-cita besar untuk Indonesia. Masa kecil Prabowo tidak seperti anak-anak lain. Ia harus berpindah-pindah negara karena ayahnya kerap bekerja di luar negeri, bahkan menjadi eksil politik setelah berselisih dengan kekuasaan. Di usia belia, Prabowo pernah tinggal di Malaysia, Thailand, Swiss, dan Inggris. Lingkungannya internasional, tapi jiwanya tetap Indonesia. Di tengah pelajaran-pelajaran barat yang ia dapatkan di luar negeri, tumbuh diam-diam satu rasa dalam dirinya, cinta tanah air yang tak tergantikan. Meski hidup nyaman di luar negeri, ia selalu merasa ada panggilan dari tanah ibu pertiwi. Hatinya terus terusik setiap kali mendengar kabar tentang tanah airnya yang berjuang, yang carut-marut dalam politik dan kemiskinan. Krisis identitas sempat menyelimuti dirinya. Ibunya mengajarkannya nilai-nilai kekristenan yang damai dan kasih sayang. Sementara ayahnya menanamkan nasionalisme dan keberanian untuk bersuara keras terhadap ketidakadilan. Dalam dirinya, dua dunia bertemu, timur dan barat, kasih dan kekuatan, cinta dan disiplin. Namun Prabowo muda tidak ingin hidup dalam dilema. Ia ingin menjadi seseorang yang nyata untuk bangsanya. Di masa remajanya, keputusan besar ia ambil, masuk Akademi Militer di Magelang. Ia meninggalkan segala kenyamanan luar negeri demi kembali ke tanah air dan memilih jalan seorang prajurit. Tahun 1970, Prabowo resmi masuk Akmil. Di sana, ia tidak hanya dikenal sebagai siswa yang cerdas, tapi juga penuh karisma dan berjiwa pemimpin. Tapi jalan yang ia pilih bukan jalan yang halus. Di awal masa dinasnya, ia sering dibanding-bandingkan dengan nama besar ayahnya. Ada yang sinis, mengatakan ia hanya menumpang nama besar. Tapi Prabowo tidak gentar. Ia buktikan segalanya di lapangan. Pada usia yang masih sangat muda, Prabowo diangkat sebagai Komandan Peleton Kopasandha, Cikal Bakal Kopassus. Ia tidak hanya memimpin, tapi juga terjun langsung dalam operasi militer berat di Timur Timur. Di hutan-hutan lebat, di tengah hujan peluru, Prabowo menapaki jalan hidup yang ia pilih sendiri. Jalan peperangan, demi menjaga keutuhan bangsa. Namun di tengah medan tempur, jauh dari ibunya yang lembut, jauh dari keluarga yang religius, Prabowo mengalami krisis batin. Apakah kekerasan ini jalan terbaik untuk mencintai negara? Pertanyaan itu akan terus membayanginya selama karirnya. Tapi satu hal yang selalu ia pegang. Jika saya tidak berjuang, siapa yang akan menjaga negeri ini? Bagaimana pendakian karir Sang Jenderal Prabowo di Kopassus, hingga peran pentingnya di masa-masa krusial Indonesia? Luka di medan tugas, cahaya di langit merah. Tahun-tahun awal Prabowo sebagai perwira Kopasandha adalah tahun-tahun keras yang membentuk karakternya sebagai prajurit tempur sejati. Ia tidak pernah berlindung di balik pangkat atau nama keluarga. Ia justru memilih menjadi yang pertama maju, yang terakhir mundur. Dalam operasi Seroja di Timur Timur tahun 1976, ia menjadi komandan peleton tempur yang memimpin langsung penyergapan di hutan-hutan panas dan penuh ranjau. Di situ,
Prabowo tidak hanya diuji secara fisik, tapi juga mental dan moralnya. Ia melihat kematian teman seperjuangan. Ia memikul tubuh sahabatnya sendiri yang gugur dalam pelukan. Ia menyaksikan betapa mahalnya harga perdamaian di tengah konflik saudara sebangsa. Tapi ia tidak menyerah. Perang bukan tentang membunuh, tapi tentang mencegah lebih banyak yang mati. Begitu katanya suatu hari kepada anak buahnya di malam gelap saat mereka beristirahat di lereng Bukit Timur-Timur. Tahun-tahun berlalu, Prabowo terus naik pangkat. Dari komandan peleton, ia dipercaya menjadi komandan kompi, lalu wakil komandan batalion, hingga akhirnya menjadi komandan Grup 3 Sandha Kopassus. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas, tidak kompromi terhadap kemalasan dan kebohongan, tapi juga penuh perhatian kepada prajurit kecil. Ada satu kisah yang membekas. Di tahun 1983, dalam sebuah latihan militer di medan ekstrim, seorang prajurit muda kelelahan dan pingsan. Sementara yang lain memandang sinis, Prabowo justru turun tangan sendiri, memanggul prajurit itu, menggendongnya puluhan meter keluar dari jurang latihan. Itu bukan hanya latihan fisik. Itu ujian kepemimpinan. Pemimpin bukan dinilai saat ia duduk di atas, tapi ketika ia memilih turun ke lumpur bersama yang dipimpinnya. Karisma Prabowo menguat, bahkan melampaui sekat-sekat ideologis. Meski ia dibesarkan dari ibu Kristen Protestan, Prabowo menunjukkan toleransi dan kedewasaan yang luas. Ia menghormati semua agama. Bahkan, dalam salah satu momen spiritualnya di lapangan, ia berkata kepada seorang ustaz, "Kita ini prajurit Tuhan. Tapi jangan pernah kita mengira bisa menggantikannya." Di akhir 1980-an, Prabowo dikirim belajar ke luar negeri, termasuk ke Jerman dan AS. Ia menyerap ilmu strategi tempur, perang modern, dan geopolitik. Tapi yang paling penting, ia belajar bahwa kekuatan militer harus tunduk pada kekuatan moral dan kebijakan politik yang adil. Tahun 1996, nama Prabowo melejit tinggi saat ia diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopassus, Danjen Kopassus. Di usia 45 tahun, ia menjadi orang termuda yang pernah memimpin pasukan elit tersebut. Sebuah prestasi fenomenal. Tapi kejayaan selalu datang bersama badai. Dalam situasi politik nasional yang mulai memanas jelang runtuhnya Orde Baru, Prabowo berada dalam pusaran kekuasaan dan konflik. Ia menikah dengan Titik Soeharto, putri Presiden Soeharto, yang membuat posisinya makin strategis namun juga rentan tekanan politik. Tahun 1998 adalah tahun ujian terbesar. Reformasi meletus. Mahasiswa turun ke jalan. Rezim berguncang. Dan Prabowo ada di tengahnya. Ia ditunjuk sebagai Panglima Kostrad, pasukan strategis terbesar Angkatan Darat. Tapi dalam hiruk-pikuk sejarah, namanya terseret dalam kontroversi. Tuduhan, politik, fitnah, dan intrik mendera karir militernya. Prabowo akhirnya diberhentikan dari militer. Itulah titik terendah dalam hidupnya. Bukan hanya karir yang runtuh, tapi juga rumah tangga dan nama baiknya yang tercabik. Ia pergi meninggalkan Indonesia sementara waktu. Tapi ia tidak pernah meninggalkan cintanya kepada negeri ini. Dari titik itulah, kebangkitan Prabowo dimulai. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Sang Jenderal Prabowo Subianto, masa pengasingan, kebangkitan politik, dan tekad yang tak pernah padam. Jatuhnya seorang jenderal, bangkitnya seorang negarawan. Tahun 1998. Jakarta terbakar. Rezim berganti. Soeharto lengser. Di saat banyak tokoh memilih diam, menyelamatkan diri, atau menjilat kekuasaan baru, Prabowo Subianto malah menjadi kambing hitam. Ia dipecat secara tidak hormat dari militer. Dituduh sebagai dalang penculikan aktivis. Media mengoyak namanya. Istana menutup pintunya. Bahkan sebagian keluarga pun menjauh. Dunia runtuh di hadapannya. Namun, seperti pepatah ksatria, prajurit sejati tak pernah mati. Ia hanya hilang untuk kembali. Prabowo tidak mencari belas kasihan. Ia memilih meninggalkan Indonesia sejenak. Ia pergi ke Yordania,
tinggal bersama teman lamanya, Raja Abdullah II. Di sanalah ia merenung, membaca, memperdalam strategi geopolitik, dan membangun relasi baru. Bukan relasi kekuasaan, tapi relasi kehormatan. Setelah beberapa tahun, ia kembali ke tanah air. Bukan dengan pasukan, bukan dengan kekuatan senjata, tapi dengan pemikiran dan gagasan. Ia membentuk partai politik, Partai Gerindra, Gerakan Indonesia Raya, pada 6 Februari 2008. Gerindra bukan sekadar partai, tapi kendaraan perjuangan baru. Prabowo sadar, di era reformasi, medan tempurnya bukan lagi hutan, tapi parlemen. Musuhnya bukan gerilyawan, tapi korupsi dan ketimpangan. Tahun 2009, ia maju sebagai cawapres mendampingi Megawati Soekarnoputri. Kalah. Tahun 2014, ia maju sebagai capres, berhadapan langsung dengan Joko Widodo. Kalah. Tahun 2019, ia maju lagi melawan Jokowi. Kalah, lagi. 3 kali kalah. Tapi tak sekalipun ia menyerah. Dalam debat-debat terbuka, Prabowo menunjukkan karakternya. Berapi-api, keras, kadang meledak-ledak, tapi selalu menaruh cinta besar pada bangsa. Ia bicara tentang ketimpangan ekonomi, ketergantungan asing, dan lemahnya pertahanan nasional. Meski dicibir, diremehkan, bahkan difitnah, Prabowo tetap jalan terus. Ia tahu, seorang ksatria sejati tidak bertarung demi kemenangan, tapi demi kebenaran. Dan sejarah akhirnya berpihak padanya. Tahun 2019, usai kalah dalam pemilu yang panas, Prabowo menerima undangan mengejutkan dari lawannya, Presiden Joko Widodo. Alih-alih menolak, Prabowo justru mengambil keputusan besar, bergabung ke dalam pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan. Keputusan itu menuai kritik. Tapi Prabowo tidak mencari popularitas. Ia mencari kesempatan untuk membuktikan dirinya, dan mengabdi. Sebagai Menhan, Prabowo membuktikan kapasitasnya. Ia memperkuat TNI, membangun pertahanan negara, dan menjalin kerja sama militer dengan berbagai negara besar. Ia keliling ke markas NATO, Rusia, Cina, dan AS. Ia dikenal sebagai Menhan yang disegani di Asia Tenggara. Lambat laun, rakyat melihat sisi lain dari Prabowo. Bukan hanya jenderal, tapi pemimpin yang mau merangkul, belajar, dan memberi ruang. Dan saat 2024 tiba, Prabowo kembali maju sebagai calon presiden. Kali ini, ia menggandeng seorang anak muda, pemimpin generasi baru, Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi. Langkah ini strategis, sekaligus simbolis, perpaduan pengalaman dan masa depan. Pemilu 2024 adalah pemilu paling keras, tapi juga paling menentukan. Dan akhirnya, setelah 25 tahun sejak ia dipecat dari militer, Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029. Tangis haru, bukan hanya dari dirinya, tapi dari rakyat kecil yang selalu melihat sosoknya sebagai bapak yang keras namun peduli. Ia bukan hanya menang, tapi menebus luka lama dengan kehormatan. Dari anak diplomat dan ibu Kristen di masa kemerdekaan, menjadi jenderal tempur, lalu menteri, dan kini presiden. Itulah perjalanan penuh luka dan cahaya dari seorang Prabowo Subianto. Kepemimpinan sang jenderal patriot Prabowo sebagai presiden, tantangan-tantangan awal pemerintahannya, dan bagaimana ia membuktikan bahwa kekuasaan bukan soal balas dendam, melainkan pengabdian pada tumpah darah Indonesia tercinta. Presiden yang tak ingin dibalas, tapi ingin menyembuhkan. Oktober 2024. Langit Jakarta cerah saat Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Usianya saat itu 73 tahun. Wajahnya menua, rambutnya lebih putih, tapi matanya tetap menyala, tajam dan penuh bara semangat. Ia berdiri di podium dengan suara lantang namun menahan haru. Saya bukan presiden yang ingin membalas masa lalu. Saya ingin menjadi presiden yang menyembuhkan luka bangsa ini. Pidato itu bukan sekadar kata-kata. Itu sumpah. Sumpah seorang pejuang yang pernah dihina, dituduh, dan dibuang,
tapi memilih untuk merangkul. Hari pertama di Istana Merdeka, Prabowo tidak langsung bicara soal proyek, tapi soal pangan, pertahanan, dan kesejahteraan petani. Ia tahu, negeri ini bisa berdiri gagah, hanya kalau perut rakyatnya kenyang dan harga diri bangsanya tegak. Program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah dan santri, ia dorong segera, meski banyak yang nyinyir soal anggaran. Jangan takut anggaran. Takutlah kalau anak bangsa ini kelaparan dan bodoh, katanya dengan nada tinggi saat sidang kabinet pertama. Ia reformasi kembali sistem ketahanan nasional. Bukan sekadar beli alutsista, tapi membangun kekuatan mental bangsa. Prabowo mengajak milenial dan Gen Z untuk cinta pada tanah air, melalui pendidikan sejarah, bela negara, dan pelatihan digital berjiwa nasionalis. Dan yang mengejutkan, ia membuka pintu istana untuk banyak tokoh yang dulu menyerangnya, menghina masa lalunya. Mereka diundang makan malam bersama, tanpa pengawal yang kaku. Dendam hanya melahirkan kehancuran. Persatuan melahirkan peradaban, ujarnya lembut. Di luar negeri, ia menjalin diplomasi yang lugas namun tegas. Di forum ASEAN, ia berdiri tegap dan berkata, Indonesia bukan pion kekuatan global. Kita adalah pelopor perdamaian dan keadilan. Kata-katanya menggema, disambut tepuk tangan para pemimpin Asia. Namun, kepemimpinannya tak selalu mulus. Dunia dilanda krisis pangan dan energi. Harga bahan pokok melonjak. Rakyat mulai gelisah. Demonstrasi meledak di beberapa kota. Media mulai menggugat kebijakan populis Prabowo. Isu masa lalu diangkat lagi. Tapi di tengah badai itu, Prabowo tampil langsung, bukan lewat jubir. Ia turun ke pasar, ke lumbung, ke pelabuhan. Ia berdialog dengan petani, nelayan, buruh, dan pemuda. Bahkan ia turun ke tanah Papua, berdialog langsung dengan tokoh adat, membawa pendekatan kasih bukan senjata. Ia tahu, kepercayaan bukan didapat dari slogan, tapi dari kehadiran. Dan perlahan, rakyat kembali percaya. Lapangan kerja tumbuh. Infrastruktur diperluas ke pelosok. Angka stunting turun drastis. Lebih dari itu, yang tumbuh adalah harga diri bangsa. Prabowo tak hanya memimpin sebagai presiden, tapi sebagai ayah bangsa, keras bila perlu, lembut bila saatnya. Pak Prabowo, apakah Bapak akan maju lagi? Dan dengan senyum yang bijak, ia menjawab, prajurit tahu kapan harus mundur. Tapi cinta saya pada Indonesia tidak akan pernah pensiun. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Warisan seorang prajurit negara. Masa jabatan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia pasti akan berakhir. Apakah di fase akhir pemerintahannya nanti, rakyat tak melihat lagi sosok pemarah, keras kepala, atau jenderal haus kuasa seperti yang dahulu digambarkan media? Yang mereka lihat kini adalah seorang pemimpin tua yang dicintai rakyatnya, yang hatinya telah disucikan oleh waktu dan perjuangan. Di usia yang kaya akan pengalaman, Prabowo tetap gagah berani. Tetap dibutuhkan bangsa ini dalam panggung nasional maupun internasional. Ia sudah dan akan terus menulis panggungnya sendiri dalam sejarah bangsa. Istana yang dulu terasa asing baginya, kini menjadi saksi betapa sabarnya waktu membentuknya bukan hanya sebagai jenderal, tapi sebagai bapak bangsa. Di dalam kepemimpinannya, ia seringkali mengundang anak-anak muda dari seluruh penjuru Indonesia ke istana. Tak ada protokol kaku, hanya duduk lesehan, minum teh, dan berbicara dari hati ke hati. Dulu saya dicaci, difitnah, dikhianati, tapi saya tidak menuntut balas. Saya ingin kalian semua, generasi muda, membuktikan bahwa bangsa ini bisa besar tanpa dendam. Salah satu pemuda bertanya, Pak, apa yang paling Bapak sesali? Prabowo terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia berkata lirih, saya menyesal, karena dulu saya terlalu percaya pada senjata. Sekarang saya percaya, bangsa ini hanya bisa kuat dengan ilmu dan kasih sayang. Kata-kata itu menyentuh banyak orang, termasuk lawan-lawan politiknya dahulu. Di media sosial, tagar terima kasih Pak Prabowo menjadi trending.
Tapi ia tak tertarik pada pujian. Ia tahu, pujian bisa memabukkan, seperti kekuasaan. Yang pertama, reformasi pertahanan yang holistik bukan sekadar alutsista, tapi membangun SDM TNI yang humanis, berpikir strategis, dan berjiwa nasionalis. Berikutnya, kedaulatan pangan dan energi, proyek besar makan siang gratis dan lumbung pangan nasional menjadi tonggak kemandirian bangsa. Yang berikutnya, politik kebangsaan, bukan kebencian. Prabowo meninggalkan warisan penting, bahwa politik tidak boleh memecah, tapi harus menyatukan. Yang terakhir, pendidikan bela negara modern. Lahirnya generasi muda yang cinta tanah air, bukan karena paksaan, tapi karena pemahaman dan rasa bangga. Prabowo memilih tinggal di rumah sederhana di Hambalang. Ia kembali menunggang kuda, membaca buku sejarah, dan kadang menerima tamu-tamu muda yang ingin belajar politik dan nasionalisme. Ia menulis buku berjudul Dari Ksatria ke Rakyat, Jalan Seorang Prajurit. Buku itu menjadi bestseller, dibaca oleh mahasiswa, militer, bahkan rakyat biasa. Setelah selesai mengabdi menjadi presiden nanti, apakah ia menolak semua tawaran menjadi penasihat presiden, komisaris, atau ketua dewan ini dan itu? Atau apakah ia hanya ingin menjadi Prabowo, prajurit yang pernah jatuh dan bangkit demi bangsa? Jangan ukir nama saya di monumen. Ukirlah semangat saya di jiwa anak-anak Indonesia. Agar mereka tahu, negeri ini butuh kesetiaan, bukan sekadar kekuasaan. Dan begitulah, sosok seorang anak diplomat dari keluarga Kristen, dan dalam perjalanan hidupnya ia memutuskan masuk Islam, yang tumbuh menjadi seorang jenderal paling disegani, sempat jatuh ke titik terendah, lalu bangkit menjadi pemimpin tertinggi negeri. Bukan lewat balas dendam, tapi dengan memaafkan dan mengabdi pada bangsanya tercinta. Prabowo Subianto, prajurit yang tak pernah menyerah, bahkan saat semua pintu tertutup. Ia mengajarkan kita bahwa perjuangan adalah jalan panjang. Dan pemimpin sejati, bukan mereka yang menang, tapi mereka yang memenangkan hati bangsanya. Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat, menambah literasi, cakrawala berpikir dan menginspiratif, untuk tetap berada di dalam kebaikan naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala, di dalam kehidupan ini. Sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif berikutnya. Atas segala perhatian dan dukungan sobatku saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya mohon pamit undur diri dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.